Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan judul Perancangan Enterprise Arsitektur pada PT Gading Putra Samudra menggunakan framework TOGAF ADM. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan nama kelompok. Ada Ahlan Fazi, Abimanyu, Pasha Rizky Wijaya, Muhammad Raka Ramandanu, Matilda Murtinimalo, Miratania Regita Nur Prameswari, Sri Astuti Wulandari. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Sri. Pendahuluan. Dalam era bisnis yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, perusahaan perlu memiliki pendekatan yang terstruktur dan komprehensif dalam merancang sistem informasi yang mendukung operasi mereka. AI telah menjadi disiplin yang penting dalam memahami dan merancang arsitektur perusahaan. PT Naninu, sebuah perusahaan yang berkembang pesat, menyadari pentingnya perancangan enterprise arsitektur untuk menghadapi tantangan bisnis masa depan. Tinjuan pustaka. Enterprise arsitektur adalah disiplin yang merancang dan mengelola arsitektur organisasi secara keseluruhan, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan teknologi yang digunakan. Tujuannya adalah mencapai keselarasan antara tujuan bisnis perusahaan dan infrastruktur teknologi yang mendukungnya. Dan ini gambar 1 ada fase ADM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pasha. Pembahasan. Pada pembahasan tersebut akan dijelaskan PES-PES yang berkaitan dengan perancangan enterprise arsitektur pada PT Gading Putra. Preliminary PES. Dalam tahapan ini adalah proses tahapan awal dalam perencanaan arsitektur enterprise arsitektur. Pada perancangan tersebut yang akan dirancang harus sesuai dengan prinsip yang bertujuan untuk menggambarkan arsitektur tersebut. Dalam merancang enterprise arsitektur menggunakan metode TOGAF ADM, tahapan awal perencanaan melibatkan 4 fase. 1. Inbound logistik. Proses mendapatkan tender dari perusahaan yang membutuhkan jasa terkait offshore dan logistik. 2. Operation. Menawarkan berbagai jenis layanan seperti agensi, broking, logistik, crewing, dan survei. 3. Outbound logistik. Mencari kapal yang sesuai dengan kualifikasi tender yang diperlukan.
Support aktivis. Untuk mensupport sebuah perusahaan dalam kegiatan dan fungsi tersebut, selalu diperlukan beberapa aktivis utama sebagai berikut. 1. Firm infrastruktur. Dalam perusahaan tersebut terdapat 3 visi yang membantu perusahaan dalam mengatur keuangan, pembelian, pembukuan, yaitu accounting, purchasing, dan finance. 2. Human Resource Management. Memberikan dukungan dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk administrasi penggajian, manajemen kinerja, pengembangan karyawan, dan kebijakan ketenaga kerjaan. 3. Teknologi development. Dalam pengembangan bisnis pada perusahaan ada beberapa yang dapat membantu proses dengan menggunakan alat bantu perangkat keras seperti komputer, printer, dan alat bantu perangkat lunak Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Ahlan Faizi. Perekrutan pada tahap ini akan memperoleh harga yang terbaik karena mempunyai jangkauan yang baik dengan perusahaan. Yang kelima, arsitektur vision. Pada tahap ini adalah visi dan misi dari perusahaan tersebut bahwa berdasarkan observasi dan wawancara pada stakeholder perusahaan, diperlukan perancangan sistem informasi atau teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Bisnis arsitektur. Dalam tahap ini, PT Gading Putra Samudra adalah perusahaan yang menyediakan layanan seperti agensi, broker, logistik, crewing, manajemen, dan survei. Namun, sebagian besar proses bisnis mereka masih dilakukan secara manual. Untuk memahami lebih baik tentang proses bisnis secara keseluruhan, dapat digunakan risk picture untuk mengidentifikasi proses tersebut sebagai berikut. Berikut adalah langkah-langkah yang terdapat dalam proses tersebut. Pertama, pencarian supplier. Processing melakukan pencarian untuk menemukan supplier yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, negosiasi harga dan syarat pembayaran. Setelah mendapatkan calon supplier, ini ada gambar dari workflow processing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mira. 3. Persetujuan purchase order atau PO. Jika persyaratan dan harga telah disepakati, processing akan mengajukan pembuatan purchase order atau PO kepada divisi finance. 4. Verifikasi dan pengiriman PO. Setelah PO disetujui oleh finance. 5. Pengiriman barang. Setelah barang dikirimkan oleh supplier. 6. Perusahaan dapat memastikan bahwa pembelian barang yang dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Pada tahapan ini, gambar 4 menggambarkan workflow finance yang menjelaskan proses bisnis di dalam divisi finance. Berikut adalah langkah-langkah yang terdapat dalam proses tersebut. 1. Pemeriksaan barang. Divisi finance melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dibeli, harga barang, dan persyaratan barang, seperti gambar di samping. 2. Pembuatan purchase order atau PO. Jika harga barang dan persyaratan pembayaran telah disetujui, divisi finance akan membuat purchase order yang akan dikirimkan oleh divisi purchasing kepada supplier. 3. Pencocokan barang dan harga. Setelah barang diterima oleh pengaju, invoice akan diterima oleh divisi finance. 4. Pembayaran. Divisi finance akan melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui sebelumnya. Gambar 5 menggambarkan workflow accounting yang menjelaskan proses kerja divisi accounting. Divisi ini bertanggung jawab dalam catat transaksi, mengelola pembelian, dan mengurus keuangan perusahaan. Mereka mengumpulkan data dari bagian finance dan purchasing, lalu memvalidasi data tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raka.
Teknologi arsitektur. Pada tahap ini menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan PT Gading Putra Samudra, dimulai dengan menentukan teknologi yang diperlukan seperti perangkat keras dan perangkat, serta mempertimbangkan pilihan teknologi. Kondisi teknologi berikut telah diterapkan pada PT GS. Kemampuan untuk mengakses internet perusahaan menggunakan jasa baik orang ketiga maupun sistem yang diimplementasikan masih menggunakan Wi-Fi. Selain itu, semua PC perusahaan menggunakan Windows 10 sebagai sistem operasi. Laporan administrasi masih dikirim melalui email atau flash disk. Setiap divisi masih menyimpan data di komputer pribadi mereka karena tidak ada database. Berikut ini adalah kondisi teknologi arsitektur yang diharapkan untuk pengintegrasian sistem informasi di perusahaan. Yang menjadi sasaran utama dari penelitian ini dalam hal pengembangan cetak biru. Jaringan yang terintegrasi antara satu sama lain memudahkan perusahaan untuk mengirimkan keamanan dan laporan administrasi data yang lebih baik. Membangun database untuk menyimpan data perusahaan agar data lebih terorganisir dan mengurangi kehilangan. Tabel 4. Perangkat keras yang dibutuhkan. Menunjukkan bahwa pembelian perangkat keras harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan diperlukan disesuaikan dana pembelian untuk menghindari pembelian yang berlebihan atau tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Karena perangkat keras di dalam kantor sudah memenuhi persyaratan. Tidak banyak perangkat keras yang dibeli, hanya perlu membeli kabelan dan konektor untuk membangun jaringan perusahaan. Ini dilakukan untuk menghindari penggantian hard disk secara berkala dan meningkatkan kapasitas penyimpanan data perusahaan yang disimpan dalam database. Yang terakhir, switch yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke server. Matilda ya? Dilanjutkan oleh Matilda Murtini Malu. Okay, thank you Raka. Opportunities and solution. Potensi dan solusi PT Gading Putra Samudra untuk membuat permodelan arsitektur dengan tujuan membuat blueprint arsitektur yang dapat digunakan perusahaan sebagai acuan untuk menerapkan sistem saat ini dalam perusahaan. Biaya, menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan pada PT Gading Putra Samudra, dimulai dengan menentukan teknologi yang dibutuhkan, seperti perangkat keras, dan serta mempertimbangkan alternatif teknologi untuk dipilih. Faktor ekonomi yang sangat penting karena perusahaan harus menghitung keuntungan dari penerapan sistem yang akan berjalan dan membayar biaya. Training SDM. PT Gading Putra Samudra memiliki sumber daya manusia yang sedikit, jadi perusahaan harus memanfaatkan sumber daya manusianya sebaik mungkin agar proses bisnis berjalan dengan lancar. Akan ada pelatihan divisi tentang penggunaan aplikasi yang diimplementasikan. Oleh karena itu, beberapa hal perlu dilakukan untuk mencegah kegagalan sistem, yaitu memeriksa setiap aplikasi dan modul-modulnya untuk mengidentifikasi bug dan memperbaikinya segera. Mendokumentasikan sistem informasi secara menyeluruh dan terstruktur sehingga dapat diacak dengan mudah jika terjadi kesalahan. Melakukan migrasi data jika aplikasi telah diimplementasikan sebelumnya. Memberikan pelatihan kepada semua divisi dan stakeholder perusahaan. Kesimpulannya dari proyek kami, hasil penelitian PT Gading Putra Samudra menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu dengan menggunakan TOGAF ADM untuk membangun arsitektur enterprise untuk PT Gading Putra Samudra, dapat dibuat perancangan sistem yang umumnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa arsitektur aplikasi telah diperoleh.
dari observasi dan wawancara dengan pihak berwenang perusahaan. Misalnya ada 1 aplikasi untuk BPD, 1 untuk KHSE, 1 untuk pembelian, 3 untuk akuntansi, dan 2 untuk keuangan yang akan diintegrasikan menggunakan database. Sekian dari hasil proyek UAS kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.